Halo semua, selamat malam. Ini Vida. Kita live dari kantor Google. Selamat malam Om dan Tante Pelapak, apa kabar? Kalau udah yang online, salam-salam dong sama saya. Dari kota mana? Eh, Kerjaannya ngapain? Sehari-hari? Saya pengen tahu. Buat yang baru masuk, sapa saya dong. Nama saya Vida. Kita live dari kantor Google sekarang. Hai Gogun dari Banjarmasin, apa kabar? Kok ada Pertamax dan Premium, itu dari mana? Oke, aku lihat dari Surabaya hadir. Halo, Okta dari Bandung. Oh seru nih, makin banyak yang datang. Halo Johan dari Tangsel, Devi, Imam. Wow, makin banyak. Oh ada yang nanya, kok saya nggak ada videonya ya? Aku mau cek kalau yang udah online, bisa nggak kirim ini masih, ini udah kelihatan atau belum videonya? Ada yang bilang masih offline. Kita lagi coba betulin ya. Tangerang, Kalibata, Sukabumi. Halo semuanya. Wah, ada yang dari Mojokerto. Kayaknya udah banyak nih soalnya yang udah hadir. Oh, oke, berarti bisa ya. Thank you Teguh. Oke, thank you. Akhirnya bisa. Oke, cool. Aku ulang introductionku ya, karena tadi kayaknya nggak bisa nyala. Namaku Vida. Aku dari Google. Ini kita sekarang lagi di kantor Google. Aku di Google ini pegang marketing untuk segmen UMKM. Jadi Om dan Tante Pelapak nih, aku excited banget nih untuk memperkenalkan yang buka iklan Google gitu. Karena ini kan suatu fitur baru dari buka iklan. Nanti aku nggak sendirian aja, aku akan ditemenin sama koliku namanya Karim pas sesi tanya jawab. Tapi untuk sekarang biar yang kelihatannya saya, jadi saya duluan ya. Oke, ini dari mana aja nih? Akhirnya pada bisa, yeay. Kayaknya masih ada yang loading juga ya videonya ya. Aku tunggu semenit 2 menit. Kalau misalnya ada yang masih masalah sama videonya, boleh tolong dibilang. Atau udah oke? Wah, oke, sekarang makin banyak. Sukabumi, Samarinda. Oh, halo Samarinda. Hai Ayu. Tante Ayu apa kabar? Kediri, Karawang, Karawang. Asik. Ya, ada yang tips nih, kalau misalnya nggak bisa, pencet reconnect lagi. Asik, oke sip. Ada yang bilang aman, kakak audionya pakai HP pula, bagus. Ini HP-nya dari provider mana, saya juga pengen tahu. Wow, ada yang dari Kupang. Apa kabar, Tante Febriana dari Kupang? Thank you, kaosnya, nih kaos Google. Bisa dijual nggak juga sih, sayangnya nggak dijual. Ini udah saya pakai udah lama, kayaknya nggak ada yang mau juga kali kalau dijual. Kaosnya dijual-jual Bukalapak nggak? Enggak, sayang sekali Om Randy. Ini kaosnya hasil kerja kerja keras saya, jadi dikasih. Sambil nunggu cerita Google dong. Oke. Sebenarnya aku tuh pengen banget nih memperkenalkan Google, tapi sayangnya kita nggak ke keliling-keliling. Tapi kalau di kantor Google tuh unik loh. Jadi kalau misalnya ada yang sempat kayak main ke kantor Google, kita di sini punya warung sendiri, namanya warung Mbah Google. Terus semua apa ya, meeting room kita tuh namanya unik-unik, kayak misalnya Gelora Asmara, Pangkalan Ojek, ini Merdeka, apalagi ya yang aneh-aneh, alun-alun, alun-alun. Jadi kita emang sangat sangat khas Indonesia lah kantornya gitu. Dan yang jelas sih kita kasual ya gitu. Bisa lihat di internet sebenarnya. Kalau di Google di internet. Untuk kantor Google Indonesia mungkin bisa dilihat beberapa foto kita. Kita pernah dimuat di beberapa majalah. Jadi bisa lihat-lihat walaupun secara virtual. Lokasinya di Jakarta Selatan. Kita di daerah Senayan. Ada yang dari Senayan mungkin? Ada yang dekat-dekat sini? Aduh Tante Ayu, kalau dari Samarinda agak kejauhan, jadi kita belum buka cabang. Kita baru kantornya cuma satu di Jakarta doang, dan sebenarnya kantor kita nggak gede, mungkin sekitar 30-40 orang aja sih. Jadi belum ada tuh kita buka cabang di Samarinda. Oke, sekarang ada udah ada cukup banyak, jadi aku cuma mau ngobrol aja nih, kita kali ini mau ngapain. Tentunya teman-teman, Om dan Tante di sini
pengen tahu tentang buka iklan ya, buka iklan Google ya kan, satu fitur baru yang baru aja launching. Nah, jadi saya pengen cerita nih beberapa hal. Kita mulai ya. Nah, ini aku mulai tekan. Aku pengen tanya, kebaca atau enggak? Kalau enggak, nanti saya akan tunjuk. Ya. Oke, jadi sekarang saya mau cerita tentang 3 hal. Pertama adalah tentang Google. Kenapa Google? Dan kenapa sih atau gimana sih orang menggunakan Google? Ya. Ini penting karena yang kedua yang kita mau bahas adalah apa uniknya beriklan di Google. Itu ada uniknya. Jadi saya pengen cerita ya. Terus yang ketiga adalah kenapa kalau beriklan di Google itu salah satu cara yang paling gampang dan paling bagus dan paling tepat adalah dengan fitur buka iklan di Google gitu. Jadi kita mulai aja ya. Oke, jadi tulisannya agak susah kebaca ya. Jadi nanti akan saya tunjuk-tunjuk aja. Mudah-mudahan saya bisa menjelaskan. Oke, pertama Google. Sebenarnya saya nggak mau mulai dari Google dulu. Saya mau mulai dengan Indonesia. Nah, di Indonesia ini kan semua orang pasti udah tahu bahwa Indonesia sekarang sudah online. Sebenarnya Indonesia udah bukan online. Indonesia itu sudah mobile. Nah, ini sangat menarik sekali. Jadi di sini kita punya data bahwa 65 orang itu mengakses internet lebih sering lewat handphone, lewat smartphone daripada lewat desktop. Gitu. Kenapa saya mulai dari ini? Karena ini berpengaruh terhadap orang itu ngapain. Gitu. Nah, saya punya pertanyaan nih. Menurut Om dan Tante, kira-kira berapa kali sih per hari orang itu megang handphone? Berapa kali kira-kira? Ada lag ya? Berapa kali kira-kira orang pegang handphone satu hari? Ayo, tebak-tebak. 50, 100, 20 jam, buset. Kapan mandinya? Sepanjang hari, banyak, ya emang banyak. Nah, ini, kira-kira 150 kali per hari. Mulai dari bangun tidur, ya siapa yang pertama kali pegang handphone bangun tidur, saya rasa sering karena saya juga. Mungkin bahkan ke WC pegang handphone, gitu kan, kenyataannya 150 kali. Nah, di 150 kalinya itu sebenarnya kita ngapain aja sih? Nah, ini aku pengen cerita nih uniknya. Di 150 kali itu banyak kita melakukan momen-momen pribadi. Ini mungkin nggak kelihatan jadi saya bacain ya. Misalnya, jam 6 pagi saya bangun, saya lihat kalender hari itu saya mesti ngapain, ada meeting apa aja. Jam 7 saya ngelihat peta ke kantor. Ya. Jam 9 saya email Dani. Jam 1 saya SMS suami dan seterusnya. Ya, ini kegiatan saya sehari-hari gitu. Nah, di kegiatan ini kan sebenarnya saya cuma pengen melakukan sesuatu ya. Jadi saya nggak ada waktu banyak, ya pokoknya saya pengen SMS suami saya, ya saya SMS gitu. Nah, sebenarnya waktu-waktu ini itu sangat banyak, tapi ada juga waktu-waktu lain di mana itu nggak cukup mereka pegang handphone, mereka butuh bantuan gitu. Maksud saya apa? Nah, ini momen-momen ketika kita perlu bantuan di 150 kali itu. Misalnya, pagi, kebetulan anak saya itu baru mau ulang tahun. Jadi pas pagi-pagi saya pengen cari tahu naik sepeda. Sepeda apa sih yang sekarang lagi ngehits buat anak saya? Umurnya sekitar 2 tahun, gitu kan. Terus nanti pas di jalan, saya bosan karena di Jakarta selalu macet. Terus jadi sembari nunggu, saya habis itu mulai YouTubing ngeliat tentang make up, cara pakai make up. Jam 10 saya baru inget, aduh klien saya itu ada yang kawinan, aduh saya mesti pesan bunga gitu. Nah, ini beberapa momen dimana ketika kita pegang handphone itu kita sebenarnya mencari suatu informasi. Dalam hal ini banyak halnya dimana kita mencari suatu barang dan suatu jasa gitu. Nah, ini sangat menarik sekali gitu, karena inilah saat-saat dimana sebenarnya konsumen itu tuh merasa butuh informasi yang lebih, dan Om dan Tante sebagai pelapak kalau misalnya menawarkan hal-hal itu tentunya mau dong membantu konsumen mencari, ya kan?
Nah, ini nggak begitu kelihatan, tapi saya jelasin apa. Ini adalah daftar 10 situs paling banyak dikunjungi di Indonesia. Ya, nomor 1 dan nomor 2 itu Google. Nomor 1 itu google.com, nomor 2 itu google.co.id. Artinya apa? Artinya ketika orang mencari itu kebanyakan tuh mulainya dari Google gitu. Dan situs-situs lainnya ini juga nggak begitu kelihatan, tapi kalau Anda ke alexa.com dan lihat ya, itu ternyata banyak situs-situs lainnya itu perginya itu orangnya datang dari mana? Dari situs pencarian. Dalam hal ini seperti Google gitu. Nah, jadi tadi orang mencari banyak dan mereka mencarinya lewat Google. Di mana saya bisa tahu? Sebenarnya menarik. Kita pernah ngadain suatu penelitian. Nah, kita lihat nih ya. Wow, gelap. Oke. Ini nggak begitu kelihatan lagi, tapi saya jelasin. Ada 4 baris. Yang pertama adalah sosial media. Yang kedua adalah search engine atau mesin penelusuran seperti Google. Ketiga adalah retailer. Retailer seperti apa? Misalnya di sini saya ada Bukalapak gitu. Atau di sini saya ada Zalora gitu. Dan yang terakhir adalah situs-situs informasi seperti blog atau Kaskus. Nah, jadi kita actually melihat seberapa banyak pengunjung atau konsumen yang waktu itu mereka membeli baju. Ini nggak, kalau nggak kelihatan nih ikonnya baju. Terus kita tanya mereka dan kita ikuti perjalanan mereka. Kemana aja sih? Mereka mulainya dari mana sih? Nah, yang menarik, mulainya itu setengah dari mereka mulainya itu adalah di Google. Dan setengah mereka mulainya sudah di situs-situs tertentu. Misalnya di Bukalapak gitu. Terus kita tanya, oke, setelah kamu mengunjungi itu kamu kemana? Nah, kita mulai petakan nih. Jadi yang start dia ke Google, habis itu mungkin dia ke Bukalapak. Menariknya, yang dari start ke Bukalapak mungkin saja dia ke Google gitu. Itu peta ini. Nah, yang kita lihat adalah hampir semuanya itu masuknya ke Google juga. Mulainya dari startnya di Google atau datangnya setelah itu ke Google gitu. Ya, ini menggambarkan lagi kenapa di Google itu masih relevan sampai sekarang ya. Oke, saya dapat info bahwa suaranya kejauhan. Saya deketin ya. Kalau misalnya masih kejauhan, let me know gitu. Informasi yang saya berikan adalah Google itu tuh masih relevan gitu dan sangat relevan bagi semua orang, baik yang mulai mencari sesuatu lewat Google atau yang dia ngeliat-ngeliat sesuatu tempat lain, ujung-ujungnya tuh banyak yang balik lagi ke Google gitu. Nah, kita melakukan penelitian ini tuh di beberapa kategori. Tadi saya tunjukin adalah baju, habis itu saya tadi tunjukin tapi saya lewat adalah travel dan beberapa kategori lainnya. Semuanya sama, bahwa Google itu salah satu situs yang paling sering dikunjungi gitu. Nah, jadi saya pengen gimana ya nih? Kayaknya dia ini deh. Skip. Sorry. Oke. Thank you. Oke. Ya, jadi tadi kan saya udah cerita apa sih Google gitu kan, dan gimana cara orang menggunakan Google. Jadi kita udah lihat ya. Nah, jadi sekarang adalah apa sih uniknya beriklan di Google? Pertama, saya mau memastikan bahwa Om dan Tante tahu beriklan di Google itu apa maksudnya. Mungkin pernah lihat tapi nggak sadar. Nah, kan kalau pakai Google tuh gimana sih? Ada kan ininya, boxnya kan, supaya kita ketik nih, cari apalah gitu ya. Misalnya cari baju pengantin, terus enter gitu kan. Terus keluar nih banyak nih situs-situs. Banyak situsnya, ada yang situs blog, ada yang situs jualan, ya kan. Ada yang situs informasi dari luar, ada yang dari dalam gitu. Semuanya berurutan. Nah, tapi kalau misalnya ada iklannya, itu adanya paling atas. Di mana di sebelah kiri itu kita tandakan ad atau iklan gitu. Nah, uniknya iklan di Google adalah pertama, iklan ini hanya keluar apabila itu cocok dengan kata kunci yang Om dan Tante cari gitu. Jadi kalau misalnya iklannya atau yang dicari itu adalah baju pengantin, maka iklan yang keluar itu adalah tentang baju pengantin gitu. Jadi ini salah satu tepatnya. Jadi kalau di sini mungkin nggak kelihatan, ini ada 2, di mana yang atas itu iklan, ada tandanya,
Yang di bawah itu yang biasa gitu. Nah, iklan Google ini juga ada beberapa fiturnya, yaitu hasilnya sangat terukur ya. Jadi kita punya sistem hasil yang sangat terukur. Ada mungkin beberapa gitu. Beberapa ini tuh berdasarkan sistem lelang. Nanti saya ceritakan. Jadi kemungkinan ketika Om dan Tante melakukan pencarian, mungkin ada beberapa iklan, itu bisa jadi. Atau cuma satu iklan, itu bisa jadi. Atau bahkan nggak ada iklan gitu. Yang jelas kalau ada iklan itu pasti dia ada tulisan ad atau iklan gitu. Nah, itu bentuk iklan Google. Nah, saya pengen kasih tahu nih, kenapa menurut saya iklan Google tuh sangat menarik. Oke. Oke, saya jelasin ya, ini namanya konsep marketing, ya. Kalau konsep marketing itu ada 4 tahap. Tahap pertama adalah awareness. Apakah orang tahu gitu loh, bahwa ada produk ini atau barang ini, gitu. Tahap kedua adalah apakah orang consider di sini adalah dia mulai berpikir, saya pengen beli, ya, saya pengen beli, oh kepikiran gitu. Tahap ketiga adalah purchase atau benar-benar membeli, mau membeli ya. Baru yang keempat adalah repeat ya. Jadi kita ulang lagi. Jadi kita jadi pelanggan setia. Nah, misalnya tadi saya cerita saya itu pengen beli cari kado buat anak saya dan saya pengen cari kado sepeda gitu. Nah, saya waktu itu udah mulai nih riset-riset. Terus saya sekarang baru mengetahui bahwa ada sepeda namanya balance bike. Di Bukalapak banyak juga nih. Jadi saya juga ngeliatin Om dan Tante nih balance bike nih. Itu loh sepeda tapi nggak ada pedalnya. Nah, itu saya tertarik. Dulunya saya nggak tahu bahwa itu ada. Terus tapi saya ngeliat foto, saya ngeliat video, terus saya lalu mulai tahu bahwa itu ada. Jadi itu step 1 gitu. Step kedua apa? Step kedua saya mulai cari tahu nih. Wah, produk ini tuh ngapain sih gitu. Termasuk untungnya atau kekurangannya bagi anak saya. Anak saya masih baru 2 tahun. Jadi mungkin ada konsiderasi ya di situ gitu. Yang ketiga itu baru saya mulai berniat nih untuk mencari. Dan saya cari waktu itu ke Google terus ke Bukalapak deh gitu. Actually saya udah beli nih, jadi mungkin Om dan Tante, salah satu Om dan Tante hari ini itu adalah pelapak yang kemarin membantu saya. Terima kasih ya. Terus yang keempat adalah kalau misalnya saya seneng, saya suka, terus saya akan menyarankan ke teman saya untuk membeli. Nah, itu 4 tahap. Nah, uniknya di Google, kenapa? Karena kalau di Google itu kan orang sudah mesti mencari ya kan? Jadi tuh saya pas pertama kali tahu sepeda balance bike ini tuh bukan dari Google. Saya taunya dari fotonya teman saya yang anaknya itu punya. Terus dia cerita, wah saya tertarik banget gitu. Nah, saya baru pakai Google itu ketika saya mau mencari tahu tentang apa sih itu balance bike gitu. Dan setelah saya riset, baru saya mencari lagi di Google di mana saya bisa membeli. Nah, di sini menariknya. Jadi, kalau orang ke Google itu kebanyakan itu adalah orang yang sudah memikirkan untuk membeli atau sudah benar-benar pengen membeli sesuatu. Nah, menarik kan? Jadi iklan di Google itu hanya ditunjukkan apabila orangnya mau mencari. Gitu. Ibaratnya kayak maklar lah. Kalau Om atau Tante kan punya toko, misalnya tokonya itu offline. Toko offline itu mungkin mesti beriklan itu lewat flyer gitu kan, lewat flyer. Tapi kan flyer itu Om atau Tante taruh di satu tempat yang belum tentu orang-orang yang di tempat itu tuh mau mencari ya kan. Nah, kalau iklan Google tuh menariknya adalah yang Om dan Tante itu kasih flyernya ibaratnya itu adalah orang-orang yang memang sudah mau mencari atau sudah mau membeli gitu. Itu menariknya beriklan di Google. Oke. Jadi suka ada pertanyaan nih, beriklan di Google atau di search engine sama beriklan di sosial media, apa sih bedanya? Ya itu tadi saya sebutkan. Sebenarnya sih dua-duanya itu kalau yang namanya sekarang ya zaman digital itu berguna gitu. Cuman memang kalau research engine itu sangat bergunanya karena orangnya tuh sudah benar-benar pengen mau beli gitu. Karena kebiasaannya kita itu melakukan search engine tuh ketika kita benar-benar mencari atau mau membeli sesuatu gitu. Nah,
Jadinya saya pengen kasih tahu nih, tadi kan kenapa beriklan di Google ya. Nah, sekarang kenapa beriklan di Google itu lewat buka iklan. Ini penting juga nih. Gini, karena posisinya beriklan di Google itu adalah orang yang mencari sesuatu yang kita kasih iklannya. Beriklan di Google tuh sebenarnya sangat dicari oleh banyak orang. Jadi banyak orang tuh pengen tanya ke saya tuh, gimana sih caranya beriklan di Google gitu kan? Gimana sih saya itu muncul di Google pertama gitu. Nah, ini kurang lebih cara-caranya. Ada 4 faktor. Faktor pertama itu adalah lelang. Karena ini kan iklan Google itu adalah lelang ya. Jadi berapa Om dan Tante mau bayar untuk satu iklan di Google. Yang kedua adalah apakah iklan Om dan Tante itu menarik untuk orang memencet gitu. Yang ketiga adalah relevansi. Relevansi itu adalah apakah iklan Om dan Tante itu cocok dengan kata kunci yang dicari. Dan keempat itu adalah kualitas dari situs Om dan Tante. Jadi kalau orang udah mencari, diklik itu situsnya kemana gitu. Dan situsnya bagus atau enggak. Nah, ini tuh gampang-gampang susah ya. Karena itu ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi. Pertama adalah kata kunci. Pemilihan kata kunci. Ada kata kunci itu yang banyak sekali ya, yang mau bidding ya, yang mau membeli untuk menaruh iklannya. Ada yang enggak juga. Jadi problem pertama adalah bagaimana cara memilih kata kunci yang tepat gitu. Terus yang kedua adalah masalah budgeting. Kalau udah mau pilih kata kunci itu dan kita yakin kata kunci itu tepat, kita mau taruh budgetnya berapa? Nah, itu juga gampang-gampang susah. Yang ketiga adalah menulis iklannya secara menarik. Itu juga kadang-kadang gampang-gampang susah gitu kan. Nah, terus adalah situs. Nah, situs ini juga kalau misalnya Om dan Tante itu punya situs sendiri, itu mungkin nggak sesuai dengan spesifikasinya gitu. Walaupun kalau misalnya dengan Bukalapak saya yakin udah bagus nih gitu. Nah, jadi sebenarnya beriklan di Google itu ada banyak konsiderasinya. Sehingga mungkin nggak semua orang bisa secara gampang untuk melakukannya. Nah, di sini yang menurut saya ini keren banget nih. Gitu. Oke. Nah, beriklan di Google lewat buka iklan itu sangat bagus. Itu karena Om dan Tante nggak perlu khawatir. Nah, jadi semua permasalahan itu tadi, mikirin kata kunci yang tepat, mikirin budget yang tepat, nulisnya gimana, itu semua sudah ada tim ahlinya yang akan melakukannya buat Om dan Tante. Ini menurut saya sangat interesting sekali. Jadi nanti ada tim ahlinya ya yang akan melihat lapaknya Om dan Tante, terus akan memikirkan, oh kalau gitu kata kunci yang mana nih, gitu kan? Atau iklannya ntar buatnya gimana nih gitu, terus tampilinnya kapan. Nah, itu semua Om dan Tante tidak perlu khawatir karena semuanya sudah dilakukan. Yang Om dan Tante hanya lakukan adalah mengeklik, ya saya pengen buka iklan dengan Google dan ini budget saya. Udah deh, semuanya bisa dilakukan secara otomatis, nggak perlu khawatir, nggak perlu bingung. Nanti tim ahlinya yang akan menyetel semuanya satu persatu. Sehingga Om dan Tante bisa dapat yang hasil terbaiknya dengan tanpa repot-repot dan tanpa mikirin yang aneh-aneh. Pokoknya tahu aja udah beres gitu. Sekarang kita mau Q&A ya. Oke. Q&A-nya kalau mau ada silahkan mulai ditulis. Nanti kita akan dibantu ya Mbak ya. Untuk milih yang mana nanti kita akan jawabin satu-satu. Oh, makasih kakak minum dulu, kasihan. Memang. Mana ya minumnya? Tunggu, ini kantor Google, jadi pasti selalu ada minum. Benar dugaan saya. Kalau di kantor Google itu selalu ada panel-panel tersembunyi di mana di dalamnya itu ada minuman, ada makanan, ada snack. Karena kita suka snack. Teman saya Karim kemana ya? Oh iya, Karim ntar akan datang. Kita minta panggil Karim. Bedanya sama Google Ads. Maksud saya ini sama. Ini iklan lewat Google. Kalau di luar nama kerennya bisa mungkin Om dan Tante dengar adalah Google Ads atau Google AdWords gitu. Jadi itu nama
apa ya, nama dagang, merek dagang gitu. Intinya sih iklan lewat Google. Ya, jadi ini semuanya tuh pakai Google. Dalamnya sih Google AdWords, tapi ini fiturnya di Bukalapak adalah buka iklan. Jadi sekali lagi, ini adalah cara gampang untuk Om dan Tante melakukan Google AdWords atau iklan Google, tapi lewat dengan buka iklan gitu. Dengan keuntungan yang seperti tadi saya bilang, yaitu tidak perlu repot-repot untuk mensetel semuanya, itu sudah disetelin itu sama tim ahlinya dari buka iklan. Terusin aja pertanyaannya, nanti makin lama nanti ada timnya yang bisa bilang. Saya mau memperkenalkan Karim. Sini Karim. Ini teman saya Karim. Halo. Karim, perkenalkan diri. Nama saya Karim, saya Sales Enablement Coach untuk Google Indonesia. Selama beberapa bulan terakhir, kita bekerja sama dengan tim Bukalapak untuk membuat dan membawa buka iklan untuk semua om dan tante pelapak di Indonesia. Jadi tentunya malam ini kita ingin membahas mengenai buka iklannya, apa yang Anda bisa lakukan mengenai buka iklan, dan bagaimana cara mendapatkan yang terbaik dari buka iklan Anda. Kalau begitu kita langsung masuk aja ke pertanyaannya. Oke, ini pertanyaan dari I will be there. Jadi Unik. pertanyaannya adalah skema hitungan budgetnya gimana itu ya. Jadi kalau misalkan Anda kebuka iklan Google dan klik bergabung sekarang, Anda akan menemukan satu slider yang menentukan budget dan yang menentukan periode hari. Jadi untuk memastikan bahwa iklan buka iklan Anda bisa tayang selama 30 hari, kita mengambil budget totalnya, lalu membagi itu per 30 hari. Budget harian tersebut itu yang akan digunakan untuk buka iklan Anda. Yang perlu Anda perhatikan di sini adalah sistem pembayarannya adalah uang Anda dikurangi setiap kali Anda mendapatkan satu klik. Jadi, dengan budget 3 juta selama sebulan, Anda mendapatkan 100.000 sehari. Setelah 100.000 tersebut habis untuk hari itu, iklan Anda hanya akan tayang lagi di hari berikutnya. Berarti saya nggak mungkin kelewat dari itu ya. Jadi kalau budget saya 3 juta, Karim nggak mungkin ya kepotongnya 3,5 juta, ya kan? Ya tahu dong, lu kerja di sini. Cuman ngecek, oke. Buka iklan bisa untuk wilayah tertentu dari Hafid. Jadi untuk saat ini buka iklan di set untuk satu Indonesia. Tapi cara mesinnya bekerja adalah dia akan mencoba menentukan daerah mana yang paling banyak melakukan pencarian untuk produk dari lapak Anda. Lalu kemudian iklannya akan ditargetkan untuk daerah tersebut. Jika Anda memang mempunyai keterbatasan logistik, maka bisa diberitahu dan akan bisa diatur supaya hanya menargetkan area-area tertentu. Dari Welly, minimum budgetnya berapa, Karim? Jadi berdasarkan semua data yang sudah kita kumpulkan, kita akan selalu menyarankan mulai dari budget minimal 1 juta sebulan. Dan ini adalah minimum yang telah diset di buka iklannya sendiri. Alasannya cukup mudah kalau kita lihat dari budgetnya sendiri. Seperti contoh saya tadi, untuk budget 100.000 sehari, Anda mungkin bisa mendapatkan 70-80 klik dalam sehari atau 50-an klik ya, 50 sampai 100 klik sehari. Kalau budgetnya di bawah itu, nanti takutnya Anda tidak mendapatkan klik terlalu banyak dalam satu hari atau satu bulan. Akibatnya tidak akan ada impact-nya ke lapak Anda. Jadi kami menyarankan mulai di 1 juta. Oh, dari Teguh harus punya web atau bisa dengan lapak kita aja? Nah, ini adalah salah satu fitur yang paling bagus dari buka iklan, yaitu kalau kita ingin beriklan di Google secara mandiri, secara independen, maka Anda harus mempunyai website di mana Anda memiliki top level domainnya. Tetapi, kerjasama kita dengan Bukalapak memastikan bahwa dengan domain bukalapak.com/nama lapak Anda bisa menggunakan lapak Anda untuk beriklan. Jadinya Anda tidak harus repot mikirin apakah website Anda cukup search engine friendly, apakah website Anda sudah cukup bagus dan mudah di-load, karena semua hal itu sudah diurus oleh Bukalapak. Ya, pentingnya nih kayak misalnya kalau sekarang itu, tadi kan saya bilang salah satu konsiderasi iklan Google itu dia akan ngecek situsnya ini bagus nggak. Apa sih maksudnya situsnya bagus? Pertama, cepat atau enggak, ya kan? Kedua, kalau yang mencari itu lewat handphone, bahkan Google juga mikirin ini situsnya bisa diakses nggak lewat handphone. Pernah lihat kan yang situs yang
aduh kok di handphone susah banget sih Ya, ya, atau mesti digini-giniin nih gitu. Nah kalau kayak gini kan, kalau dengan Bukalapak itu semuanya sudah terhandle ya Karim ya, ya. karena Bukalapak itu sudah bisa diakses, pasti udah infrastrukturnya juga udah bisa dicek gitu. Jadi itu salah satu kelebihan daripada kita bikin situs sendiri tapi belum tentu bisa diakses. Betul. Nah, dari Junaidi, ideal budgetnya berapa kira-kira? Saya akan selalu menyarankan jika Anda menjual barang yang sifatnya mungkin elektronik atau gadget di harga-harga segitu, saya akan selalu menyarankan budget sekitar 3 juta sebulan. Karena sekali lagi saya ingatkan, dengan 100.000 pengeluaran 100.000 sehari, Anda bisa menampung banyak klik ke dalam lapak Anda, maka lebih baik orang yang mengunjungi lapak Anda setiap harinya dan setiap bulannya. Satu harian kita belum habis, apakah terakumulasi ke hari berikutnya? Ini dari Muhammad Abdul Hafid. Iya, tentunya ada rollover ke hari berikutnya, dan kalau bulan itu belum habis, budgetnya akan rollover ke bulan berikutnya lagi. Jadi budget Anda tidak akan pernah hangus. Ya, jangan khawatir. Oh, pertanyaan dari Randy. Buka iklan ini muncul di Google yang direct ke web Bukalapak. Betul. Untuk saat ini, jadinya nanti selain dari hanya kalau Anda coba mencari barang dan yang keluar adalah iklan Bukalapak, biasanya itu linknya adalah Bukalapak slash olahraga misalkan slash barang outdoor. Tapi dengan ini, jadinya link tersebut akan langsung ke lapak Anda. Bukalapak.com slash nama lapak Anda. Dan disitulah bedanya, jadinya dengan menggunakan buka iklan, Anda bisa langsung mengiklankan lapak Anda ke mesin pencarian Google. Panel untuk lihat laporan dari Google, dari Randy Winata. Oke, Sip, itu pertanyaan yang bagus sekali. Jadi, eh, setelah Anda bergabung dengan buka iklan, setiap Senin Anda akan mendapatkan laporan yang memberitahu Anda berapa jumlah klik yang sudah Anda dapat, berapa kali iklan Anda sudah tayang, dan berapa orang yang sudah ke halaman transaksi setelah mengklik iklan tersebut. Laporan tersebut juga akan menjabarkan berapa banyak budget yang sudah dihabiskan dan berapa banyak budget yang tersisa. Jadi di situ setiap Seninnya Anda dapat lihat bagaimana perkembangan penggunaan buka iklan Anda. Seandainya ada dua orang yang menggunakan fitur yang sama dengan barang yang sama, siapa yang akan dapat posisi pertama? Mungkin Vida mau jelaskan sedikit mengenai quality score? Ya, jadi itu penentuan posisi itu dari kualitas, sekali lagi. Nah, kualitas skor itu ada beberapa hal. Ya, yang pertama adalah apakah ini itu sudah apa relevansi. Udah gitu, apakah budgetnya itu mencukupi, apakah situsnya itu ada, dan apakah iklannya menarik gitu. Nah, untuk membantu hal-hal ini, ada beberapa hal nih yang Om dan Tante bisa lakukan atau bisa set ya. Jadi yang pertama adalah pastikan lapak Om dan Tante itu kategorinya jelas, dan apa ya, nama-nama barangnya jelas, lalu apa keuntungannya jelas. Itu penting sekali. Kenapa? Karena tim ahli dari kami itu akan melihat lapak Om dan Tante untuk membuat iklan yang sangat menarik gitu. Jadi sebanyak-banyaknya informasi di lapak Om dan Tante itu yang jelas, itu juga bisa menambah informasi yang bisa ditaruh di situ ya Karim. Jadi Betul. kualitasnya itu meningkat gitu. Terus yang kedua adalah jangan lupa juga menentukan yang budgetnya, yaitu yang seperti Karim bilang gitu. Jadi memang berapa budgetnya juga menentukan posisinya yang mana gitu. Selain dari itu, kalau beberapa hal yang lain seperti situs, seperti saya bilang, kalau Bukalapak itu udah oke situsnya, jadi udah nggak masalah gitu. Dan relevansi juga itu juga nggak masalah karena tim kita juga akan melakukannya. Jadi sekali lagi itu dari lapak Om dan Tante, make sure bahwa deskripsinya bagus, kategorinya bagus, jadi kita bisa ambil sebagus-bagusnya. Betul. Dari Raden Eva, cara gimana daftarnya? Gimana cara daftarnya? Cara daftarnya mudah. Jadi Anda tinggal ke bukalapak.com/buka iklan. Nanti Anda akan dibawa ke halaman buka iklan. Di situ sudah ada buka iklan Google, dan di sana Anda tinggal klik bergabung sekarang. Setelah Anda klik bergabung sekarang, Anda dapat menentukan budget dan periode beriklannya. Dengan sistem kita sekarang ini, kita telah menemukan bahwa minimal budget yang efektif itu 1 juta, dan minimal periode yang efektif itu 90 hari. Jadi dengan adanya 90 hari itu memungkinkan para pakar teknologi di buka iklan dan di kita juga
untuk melihat iklan seperti apa yang paling berguna untuk membawa pelanggan ke lapak Anda. Jadi dari situ, semakin lama iklannya berjalan, semakin banyak data yang bisa kita lihat untuk menentukan bagaimana cara kita membawa pelanggan ke tempat Anda. Dari Reza, apakah iklannya tampil 24 jam? Oke, jadi kita balik lagi ke pertanyaan budget tadi. Eh, Iklannya akan tayang pada hari tersebut sampai dengan budget harian Anda habis. Kalau misalkan budget Anda itu 2 juta sehari, maka Anda bisa menampung sebanyak klik sampai dengan 2 juta. Kalau budget Anda hanya 100.000 sehari, maka pada saat 100.000 tersebut habis karena dimakan oleh klik, setelah itu budgetnya hanya akan mulai lagi di hari berikutnya. Dan sebenarnya ada juga yang menarik kan Karim. Kalau misalnya sebelumnya kita kan nggak tahu ya sebenarnya kata kunci itu ada loh trik-triknya pencarian di jam berapa. Kalau kita pasang sendiri mungkin kita nggak tahu. Tapi yang tim ahli dari buka iklan ini mereka udah tahu. Jadi mungkin mereka bisa tahu dari 24 jam ini sebenarnya orang tuh nyari aku nggak tahu apa. Contohnya apa? Kaos bola itu tuh jam sekian sampai jam sekian. Mungkin misalnya pas saat pertandingan bola gitu Betul. kan. Nah, jadi nggak perlu 24 jam tayang, yang penting tayangnya yang pas gitu di jam-jam dimana orang mencari. Nah, itulah salah satu kelebihannya tim ahlinya buka iklan gitu. Dari Bu Mustoli, Soli, murahan murahan. buka iklan atau Google AdWords? Eh, nah, kalau di sini kita lihatnya, perbedaan harga per klik yang dilakukan, jadi perbedaan harganya itu aslinya bukan di budgetnya, tapi di harga per kliknya. Karena budget itu yang akan menampung harga per kliknya. Nah, kalau misalkan Anda mencoba melakukan Google AdWords sekarang tanpa persiapan, tanpa training, tanpa melihat keyword, maka ada kemungkinan besar Anda bisa saja mendapatkan satu klik untuk harga yang sangat mahal. Ya. Karena inilah kita ingin menyediakan buka iklan melalui Bukalapak agar dapat membantu Anda mengakses Google AdWords secara murah dengan pakar-pakar teknologi kita yang memang sudah standar sertifikasi Google untuk menjalankan iklan Anda untuk Anda agar bisa mendapatkan harga per klik yang murah. Nah, misalnya gini nih, kalau misalnya Anda nggak tahu dan Anda coba Google AdWords sendiri, mungkin Anda taruh kata kuncinya adalah beli sepeda anak. Nah, mungkin ada banyak tuh gitu kan, karena orang mikir wah keywordnya bagus, banyak yang taruh, jadinya mahal karena Anda mesti bersaing. Mungkin kalau misalnya taruh sepeda anak aja itu berkurang, Betul. ya kan? Apa namanya persaingannya, Iya. jadi lebih murah. Nah, kalau ternyata keywordnya yang ditaruh adalah sepeda anak musim ini, mungkin malah nggak ada yang beriklan, jadi murah sekali. Nah, itu salah satu juga tuh kelebihannya. Kalau kita sendiri gampang-gampang susah itu mencari kata kunci yang itu, tapi tim buka iklan bisa. Hafid Santos bertanya, yang muncul barangnya atau lapak kita? Nah, yang akan muncul itu pada awalnya adalah barang yang ada di lapak Anda. Kalau misalkan Anda menjual, saya ambil contohnya eh, clicker ini. Maka kalau Anda sedang mencari clicker seperti ini, orang yang mencari di Google akan langsung dibawa masuk ke product page clicker ini yang berada di lapak Anda. Lalu dari sana orang tersebut baru bisa browsing ke lapak Anda. Pertanyaan lagi di sini ya dari Yuda. Berarti makin unik produknya, makin efektif budgetnya. Eh, dari segi teknisnya betul, semakin unik produknya, semakin efektif iklan ini. Dalam arti, kalau Anda menjual suatu barang unik, Anda bisa kira-kira mengerti bahwa orang yang mencari barang tersebut kemungkinan besar adalah orang yang juga gemar dan akan membeli. Jadi semakin bagus bekerjanya untuk Anda. Ya, seperti tadi contohnya sepeda anak sama balance bike. Kalau Anda jual balance bike, ya tim kita akan taruhnya balance bike gitu kan. Jadi kalau saya carinya balance bike karena saya udah tahu nih mau yang mana. Betul. Jadi kemungkinan saya beli juga Sangat tinggi. sangat tinggi. Jadi deskripsi produknya yang benar ya. Dari Aditya, biaya per klik flat atau dinamis? Biaya per klik itu dinamis. Yang menentukan biaya per klik banyak sekali, tapi salah satu prinsip fundamental dari biaya per klik adalah dia itu sistem lelang. Jadi, jika suatu klik itu sedang dicari banyak orang dan digunakan untuk beriklan oleh banyak orang, maka otomatis akan sedikit lebih mahal karena orang berani bayar lebih banyak untuk klik tersebut. Jadi salah satu strategi yang menentukan sukses tidaknya buka iklan Anda adalah
kemampuan pakar kami untuk menemukan kata-kata kunci yang dapat memberikan impact yang besar untuk harga yang sangat kecil. Nih pertanyaan nih dari Santos, apakah keyword itu semacam seperti teks? Tidak. Jawaban mudahnya tidak. Jadi keywordnya sendiri adalah query yang dimasukkan oleh user Ya. di mesin pencarian Google-nya. Dan yang perlu kita ketahui hanya adalah sama seperti penempatan iklan di mana saja, kalau kita beli billboard atau beli halaman di majalah. Kali ini bedanya kita hanya membeli placement di hasil pencarian kata kunci tersebut. Ya. Ini tag maksudnya seperti hashtag gitu ya? Hashtag. Kalau hashtag itu kan semuanya tuh nggak boleh ada spasinya tuh. Nah, kalau kita mencari sesuatu di Google kan nggak ada ya kayak gitu. Jadi kalau misalnya saya bilang apa itu titik 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 titik, nah itu bisa. Itu nggak perlu seperti tag gitu. Ah, Nah, ini ada pertanyaan dari Muhammad Abdul Hafid berkaitan dengan kata kunci. Bagaimana pengaturan kata kuncinya? Misalkan dalam satu lapak menjual 10 produk yang berbeda. Jadi begini, ini adalah salah satu hal yang paling kita banggakan dari bagaimana cara buka iklan beroperasi. Yaitu kalau misalkan Anda mempunyai banyak produk di lapak Anda, yang akan dilakukan oleh pakar kami adalah membandingkan 10 produk tersebut dengan hasil dengan pencarian di Google, dengan kata-kata yang sering dicari di Google. Kalau dari 10 produk tersebut ada 3 produk yang paling sering dicari di Google, sedangkan 7 sisanya mungkin kurang, maka kebanyakan budget iklannya akan dihabiskan untuk mengiklankan ketiga produk tersebut. Kedepannya, semakin lama iklan tersebut berjalan, kita juga bisa tahu apakah iklan-iklan tersebut menghasilkan penjualan atau tidak. Dan kita akan mulai mengalokasikan budget berdasarkan apa saja yang kita rasa bisa menambah penjualan. Jadi, produk di lapak Anda dibandingkan dengan kata kunci yang sering dicari di Google dan dibandingkan dengan performa penjualan produk itu sendiri. Itulah yang membuat iklan Anda. makanya penting sekali supaya iklan Anda itu ada berjalannya. Tadi berapa? 90 hari ya? 90 hari. Karena itu memungkinkan dari tim kita tuh juga melihat performanya bagaimana supaya mereka bisa menyarankan yang lebih bagus, lebih bagus. Jadi mestinya semakin banyak harinya semakin bagus juga performanya. Dari Raymond, tingkat konversinya gimana dengan biaya buka iklannya? Tingkat konversinya gimana dengan biaya buka? Oke, jadi tentunya semakin banyak budget yang kita gunakan, semakin banyak traffic yang kita dapatkan, maka persenan konversinya maka akan selalu standarnya. Hari ini berdasarkan pilot project yang sudah kita jalankan, kita mendapat konversi sekitar 4,5%, sekitaran segitu. Kita mendapat konversi sekitar 4,5% dengan CTR yang jauh lebih tinggi, click through rate yang jauh lebih tinggi, kemarin sekitar 9%-an. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa banyak orang yang klik masuk ke dalam lapak Anda, lalu kemudian mereka akan melakukan pembelian. Jadi biasanya pertanyaan yang suka saya tanyakan kepada orang yang akan menggunakan buka iklan adalah harga satu penjualan bagi Anda. Itulah yang biasanya akan menentukan biaya iklan Anda itu pada akhirnya berguna atau tidak bagi Anda. Dari Adityo, bisa setting harga per klik manual nggak? Sekarang menggunakan buka iklan tidak bisa. Jadi memang pakar kami sendiri yang akan secara langsung mencoba mencari harga-harga terbaik untuk Anda. Nih, dari Winnie, bisa nggak budgetnya hanya untuk seminggu, bukan sebulan misalnya? Saat ini tidak. Sekali lagi, kalau Anda melihat buka iklan hari ini, minimum periode yang kami sarankan adalah 90 hari. Seperti tadi saya bilang, semakin sering Anda menggunakan buka iklan, semakin panjang periode Anda menggunakan buka iklan, semakin baik informasi yang bisa kita ketahui tentang bagaimana cara mengoptimalkan iklan Anda. Dari Jake, laporannya gimana? Per barangkah nantinya? Oke, laporannya sendiri nanti akan satu lapak. Untuk saat ini kita akan launch buka iklan, di mana laporannya akan mendetailkan seluruh lapak Anda, tapi tidak per produk. Ada ini namanya, ada yang bisa ngomong Jepang. Alright, apakah harga per klik tidak bisa kurang? Harga per klik, jadi seperti yang tadi saya sudah jelaskan, harga per kliknya akan secara otomatis pakar kami akan mencoba mencari harga per klik yang
bisa mendapatkan impact paling besar terhadap bisnis Anda. Apakah harganya bisa kurang atau disetting untuk kurang, itu akan ditentukan oleh seberapa bagusnya performa iklan Anda nantinya. Seperti yang tadi Vida sudah katakan, quality score dari iklan Anda menentukan berapa harga yang Anda bayar per kliknya. Semakin lama Anda beriklan, semakin banyak data yang kita kumpulkan mengenai performa iklannya, semakin mungkin bagi pakar-pakar kami untuk mencari harga yang lebih murah. Daniel Wahyu bertanya, ada jaminan jualannya meningkat? Pastinya seperti semua hal, tidak bisa dijamin. Cuman, kita sudah tahu berdasarkan sekitar 50 pelapak yang sudah mencoba buka iklan sebelumnya, bahwa memang ada peningkatan di dalam traffic sampai dengan 20-30%, dan ada peningkatan penjualan yang cukup signifikan. Oke, dari Yuda, skema targeting audience seperti apa? Untuk buka iklan, tidak ada audience targeting, adanya keyword targeting. Jadi untuk skema audience sendiri tidak ada. Yang ditargetkan adalah keyword, waktu pencarian, dan lokasi pencarian. Ya, jadi kalau misalnya kita jualannya tadi sepeda gitu kan, kita nggak targetin nih, biasanya yang beli sepeda adalah ibu, bapak, anak, atau apa. Pokoknya siapapun yang mencari sepeda, itu targetnya gitu. Jadi dari kata pencarian. Oke, kita ada time buat beberapa question ya, 2 question lagi. Coba kita lihat. Perbedaan buka iklan dengan Google AdWords itu di mana bisa diulang ya. Jadi ujung-ujungnya sih itu berikan di Google Search. Tapi kalau buka dengan Google AdWords, Om dan Tante harus melakukan semuanya. Mencari keywordnya yang bagus itu apa, budgetnya itu berapa, jamnya itu di mana, jam tayangnya itu di mana, terus kalimat-kalimat menjualnya gimana. Nah, itu yang semuanya kalau lewat buka iklan itu tidak perlu Om dan Tante lakukan, karena dari pakar kami itu yang akan melakukannya gitu. Jadi itu hasilnya sama, tapi malah mungkin lebih efisien karena sudah ada pakarnya yang untuk memilih semua itu. Betul. Gitu. Kita akan ngambil satu pertanyaan terakhir. Ya. Cara pembayarannya gimana? Di sini ada pertanyaan dari Asep. Dia menanyakan cara pembayarannya gimana. Mudahnya, Anda bisa bayar untuk buka iklan melalui buka dompet. Jadi pada saat Anda mengakses buka iklan melalui Bukalapak, pastikan bahwa ada cukup saldo di buka dompet Anda untuk membeli buka iklan. Produk sampai dikal menunggu berapa hari? Oh, oke. Jadi sedikit saya lewati dulu step-stepnya. Pada saat Anda sudah membayar untuk buka iklan, kemudian pakar kami akan mulai melihat lapak Anda dan membandingkan itu dengan hasil pencarian yang populer di Google. Itu akan makan waktu sekitar 1 sampai dengan 2 hari. Sampai dengan hari ini kita belum pernah mendapatkan kasus di mana iklannya belum nyala setelah 2 hari. Jadi paling lama yang kita tahu itu 2 hari. Jadi 2 hari buat pakar kita belajar lah ya. Yeah. Untuk ngecek nih benar-benar yang mana, keywordnya yang mana, semuanya dilakukan oleh pakar kita. Oke, mungkin pertanyaan terakhir. Ya. Oke. Samakah dengan Google Express? Samakah dengan Google Express? Oke. I'm thinking AdWords Express. Mungkin AdWords Express kali ya. Oke, kita punya ada yang namanya AdWords Express. Mungkin Mas Wida nanyanya itu ya, AdWords Express bukan Google Express ya. AdWords Express atau AdWords itu ujung-ujungnya tetap iklannya gitu kan. Iklannya itu tampilnya di Google. Nah, kalau yang namanya AdWords Express itu dia iklannya itu adalah otomatis gitu. Kalau yang ini dia lewat pakar-pakarnya gitu. Jadi dari segi pemilihan kata-katanya, produknya itu di buka iklan ini dia lebih spesifik gitu. Bisa di revise apa aja sih yang tadi kita udah bahas kira-kira? Apa aja tadi yang sudah kita bahas? Tentunya dari presentasinya Vida membahas kesempatan unik dari Bukalapak ini, yaitu menggunakan buka iklan yang memungkinkan Anda mengiklankan lapak Anda kepada orang yang sedang mencari produk Anda di saat yang tepat. Itu pastinya satu. Kedua, jika Anda ingin bergabung dan menggunakan buka iklan, Anda tinggal ke bukalapak.com/buka iklan. Dari sana Anda tinggal milih buka iklan Google, menentukan budget Anda, menentukan periode tayangnya iklan, lalu kemudian membayar menggunakan buka dompet. Setelah itu, 1-2 hari setelahnya, iklan Anda sudah mulai muncul, dan di hari Senin setelah Anda bergabung, Anda akan mendapatkan laporan pertama Anda. Oke.
Oke, jadi kita udahi dari sini. Maaf sekali Om dan Tante kalau misalnya pertanyaannya belum sempat terjawab, nanti akan dijawab melalui Telegram channel. Jangan lupa saksikan webinar berikutnya. Dan saya Vida dan Saya Karim. kita berterima kasih sekali atas partisipasi Om dan Tante malam ini. Semoga kita berkesempatan untuk bertemu di Iya. lain kesempatan. Ya, makasih. Oke, dadah.